Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas D akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk manajemen rantai pasok yang berjudul Development of Model and Algorithms for Solving Multi-Product Inventory Ship Routing Problem for Dedicated Tanker Fleet. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Dinda Anissa Dewi, lalu ada Nida Alfia, ada Syifa Ramadhani, dan ada Terita Kailah. Mungkin kita akan mulai dengan membahas dari latar belakang pada topik ini. Adapun latar belakangnya yaitu kenapa penulis membahas topik ini dikarenakan pentingnya peranan transportasi khususnya laut dalam laju distribusi barang atau yang biasa dikenal dengan sebutan tram shipping. Namun, apakah yang disebut dengan tram shipping ini? Ternyata tram shipping ini merupakan distribusi kapal yang mirip dengan cara kerja taksi, tidak memiliki jadwal yang ditentukan untuk mendistribusikan barang. Nah, distribusi kapal ini sendiri menjadi perkapalan industri yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, perusahaan pelayaran linear adalah pendistribusian kapal yang telah ditentukan jadwalnya harus berlayar apakah ada muatan atau tidak. Nah, dalam hal ini ditemukan cukup banyak tipe masalah, salah satunya multi-produk dan multi-ESRP. Nah, sehingga jurnal ini berusaha untuk menemukan solusi yang dapat meminimalkan biaya transportasi dan tetap menjaga persediaan permintaan di setiap pelabuhan berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, pada tulisan kali ini akan berfokus pada penyelesaian model yang kira-kira pas dilakukan untuk menyelesaikan persediaan multi-produk masalah perhutanan ini, yang rutenya itu nanti akan digunakan sebagai armada kapal tanker khusus. Jadi, metode yang digunakan adalah metode heuristik dengan mengelaborasikan algoritma untuk mendapatkan hasil. Berdasarkan model dan algoritma tersebut, nanti barulah dikembangkan menjadi program penjadwalan menggunakan VBA pada Microsoft Excel. Untuk permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini sendiri adalah bagaimana penulis membuat alat pendukung keputusan dengan mengembangkan metode algoritma yang mengenai rute kapal pada persediaan produk multi di armada tank yang baik. Nah, pada model ini dirancang untuk mampu mendefinisikan rute, penjadwalan kapal, kuantitas, serta alokasi produk pada setiap kapal, serta mampu meminimasi biaya distribusi. Untuk selanjutnya, tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat 3 tujuan, yakni yang pertama mengembangkan model masalah perhutanan kapal persediaan multiproduk untuk armada khusus untuk tanker khusus. Lalu yang kedua ada membangun algoritma heuristik untuk model masalah perhutanan kapal inventaris multiproduk untuk armada kapal tanker khusus. Lalu yang ketiga ada mengevaluasi skenario berdasarkan model dan algoritma dengan melakukan eksperimen numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sedangkan untuk asumsi dan batasan, untuk asumsi sendiri terdapat 3 asumsi. Yang pertama, di mana kecepatan pelayaran untuk setiap kapal yaitu konstan atau sebesar 10 knot. Yang kedua, penempatan produk di setiap kapal sudah diputuskan atau dedicated ship. Yang ketiga, beberapa port dalam proses unloading dilakukan hingga semua produk selesai dibongkar meskipun melewati time windows. Sedangkan untuk batasan pada jurnal tersebut terdapat 3 batasan. Batasan yang pertama yaitu model tidak mempertimbangkan kejadian ataupun bencana alam. Yang kedua, model tidak mempertimbangkan peraturan operasi bongkar muat tentang berat kapal yang mengunjungi pelabuhan. Dan batasan terakhir yaitu menggunakan data dummy dalam eksperimen numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada metode yang digunakan pada penelitian tentang pengembangan model dan algoritma untuk menyelesaikan masalah perhutanan kapal inventaris multiproduk untuk armada ini memiliki beberapa keterbatasan dan asumsi untuk mengakomodasi kompleksitas masalah. Dalam penelitian masalah tersebut, metode yang digunakan adalah metode heuristik, karena metode heuristik memiliki proses yang lebih sedikit dengan menggunakan beberapa algoritma untuk masalah tertentu. Dan dengan kolaborasi algoritma untuk mendapatkan hasil. Berdasarkan model dan algoritma tersebut, kemudian dikembangkan program penjadwalan menggunakan VBA pada Microsoft Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Untuk step metode penelitian, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengembangan model dan algoritma, di mana pada tahap pertama ini terdapat pengembangan model matematika, pengembangan algoritma, dan yang terakhir verifikasi model dan algoritma. Tahap selanjutnya yaitu tahap percobaan numerik, dan tahap yang terakhir yaitu tahap analisis, interpretasi, dan kesimpulan, di mana pada tahap ini analisis dan interpretasi hasil eksperimen numerik pada beberapa eksperimen, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Untuk penggunaan software sendiri, seperti yang ada di gambar tersebut, bahwa software yang digunakan yaitu Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah data numerik yang berfungsi dalam membuat, mengedit, menganalisa, dan meringkas data yang sifatnya numerik. Selain itu juga, aplikasi ini berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Nah, untuk peneliti sendiri, memanfaatkan fitur FBA atau Visual Basic yang terdapat pada Microsoft Excel, di mana FBA merupakan bahasa pemrograman berbasis objek yang memudahkan pekerjaan pada Microsoft Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, adapun penyajian data dalam jurnal ini itu disajikan dalam berbagai bentuk, di antaranya itu dalam rumus matematis dan juga ada yang berbentuk flowchart untuk kemudian data-data ini diolah dan dimasukkan ke dalam rumusan algoritma. Nah, adapun beberapa rumus yang digunakan dalam jurnal ini antara lain yang pertama rumus safety stock dan juga rumus day of supply seperti yang ditampilkan di PPT ini. Nah, pengambilan data pada jurnal ini itu diambil dari masalah nyata. Nah, kemudian diambil beberapa titik untuk dilakukan uji coba dari sistem algoritma yang dibuat. Nah, data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel dengan fitur FBA atau Visual Basic dengan melalui 4 proses, yaitu input port, meliputi nama, koordinat, kapasitas, daily demand rate, initial inventory, assigned report. Lalu input shape, meliputi nama, inventory maksimum dan minimum, assigned product, initial inventory, initial position, dan pumping rate. Lalu yang ketiga, input depot, dan yang keempat, input cost. Nah, hasil dari pengolahan data-data di atas menghasilkan sebuah model interface yang menerangkan mengenai penjadwalan, cost, dan port charge manajemen pada 5 port yang diujikan, yaitu Ampenan, Tanjung Wangi, Ngurah Rai, Camplon, dan Gresik. Jadi diambil 5 titik untuk menguji coba model interface-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil pengolahan data dari interface tersebut, dilakukan kembali pengecekan, yaitu verification dan robustness test dengan menggunakan 3 jenis dataset. Pada pengujian interface ini, data perhitungan FBA memiliki kesamaan dengan data perhitungan manual di jurnalnya, sehingga model interface yang dibuat itu tuh dianggap benar dan juga dapat digunakan di seluruh kasus nyata gitu. Penggunaan interface ini dalam kasus nyatanya tuh lebih luas untuk beberapa wilayah, yaitu meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT, di mana di wilayah-wilayah tersebut terdapat total 17 port dengan 3 depot, dan salah satu depotnya itu untuk setiap daerah gitu. Untuk tujuan dari interface ini, model interface ini adalah mengurangi kemungkinan pengiriman yang jauh, maka akan mengurangi biaya juga secara signifikan, karena biaya yang paling tinggi itu adalah biaya perjalanan atau bunker cost. Nah, berikut data-data yang disajikan dalam bentuk tabel pada kasus nyata yang akan diselesaikan. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya kita akan masuk kepada hal-hal yang dianalisis dalam penelitian ini. Sebenarnya dalam penelitian ini ada 2 hal yang dianalisis, yaitu jumlah truk tangki yang ada dan juga rata-rata data permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas untuk analisis jumlah truk tangki yang ada. Kira-kira berapa sih jumlah truk tangki yang pas untuk dijalankan di usaha ini? Nah, dari analisis ini dilakukan untuk menemukan jumlah tangki terbaik tersebut untuk memenuhi beberapa permintaan dengan menggunakan input data dan parameter dari kasus yang nyata. Jadi di sini disediakan 3 skenario dengan jumlah tanker yang berbeda. Nah, nanti hasil 3 skenario tersebut akan dibandingkan dengan kasus dari data yang nyata atau data real. Nah, jadi setelah dianalisis ini, barulah akan didapatkan bahwa ternyata rata-rata utilisasinya masih terhitung kecil. Namun, untuk yang penjadwalan dari yang tanker berjumlah 9 itu, utilisasinya sudah mampu meningkatkan 0,10. Dan juga pada jumlah tanker tersebut tidak ada keterlambatan pengiriman, sehingga dapat didapatkan bahwa jumlah tanker dengan minimal untuk memenuhi
dengan sehingga jumlah tanker minimal untuk memenuhi permintaan tersebut tuh bagusnya adalah minimal berjumlah 9 tanker. Itu jika dibandingkan dengan kasusnya Tariel. Baiklah, berikutnya kita akan menganalisis rata-rata data permintaan. Permintaan harian di sini dilakukan analisis untuk mengevaluasi performansi dari 12 truk tangki. Jadi terdapat jumlah 12 truk tangki yang nantinya akan memenuhi pengiriman dengan berbagai tingkat permintaan yang bervariasi. Jadi variabel yang berubah pada analisis ini adalah tingkat permintaan harian itu dengan input serta parameter lainnya yang masih sama dengan kasus Datario. Tingkat permintaan bervariasi ini dari 125% hingga 150% dari tingkat permintaan kasus nyata atau data real. Nah, data yang dibandingkan yaitu memiliki tingkat permintaan sebesar 100%. Dalam hal ini ditemukan bahwa ternyata 12 kapal tanker tersebut cukup untuk memenuhi seluruh permintaan dan pengiriman. Ketika tingkat permintaan berada di 125%, nah namun ternyata 25% kapal tanker ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan tepat waktu ketika tingkat permintaannya berada di 150%. Jadi dapat dilihat bahwa dari hasil analisis ini 12 truk tangki ini hanya bisa digunakan pada tingkat permintaan yang 125%. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang dibahas, yang pertama ada penggunaan kebijakan dedicated tanker dapat membuat model untuk permasalahan routing kapal persediaan multiproduk dengan multi depot, di mana model yang dikembangkan bertujuan untuk meminimalkan biaya. Kendala pada model ini ada antara lain kendala routing, bongkar muat, serta waktu dan persediaan. Lalu yang kedua ada pengembangan algoritma heuristik pada penelitian tersebut bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah, sehingga dapat diterapkan pada program yang dikembangkan dengan menggunakan VBA di Microsoft Excel. Langkah yang diambil dalam mengembangkan algoritma yaitu pemilihan dan penyortiran port kritis, penugasan kapal tanker, dan proses perutaan. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil eksperimen numerik menunjukkan bahwa algoritma yang dikembangkan memenuhi batasan-batasan pada model. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sedangkan untuk beberapa kesimpulan yang diambil dari percobaan numerik yang telah dilakukan dari jurnal tersebut, yang pertama yaitu percobaan pertama, jumlah kapal tanker terbaik yang tersedia dalam data kasus nyata yaitu 9 kapal tanker. Percobaan kedua, 12 kapal tanker cukup untuk mengirimkan hampir semua produk dengan tingkat permintaan 125%, namun tidak cukup untuk 150% dikarenakan banyak terjadi keterlambatan pengiriman. Untuk ketiga yaitu antisipasi pelabuhan kritis dengan planning horizon yang panjang akan membuat persediaan lebih awet, namun harus mempertimbangkan kemampuan kapal tanker dalam mensuplai pelabuhan. Dan kesimpulan terakhir dari percobaan numerik yaitu secara keseluruhan model algoritma tersebut dapat mengakomodasi pemecahan masalah dengan menyediakan alat bantu keputusan yang mendukung dalam mengetahui jumlah kapal tanker terbaik yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saran dari kelompok kami mengenai review jurnal ini adalah yang pertama, untuk menambahkan kendala terkait regulasi teknik bongkar muat teknis, maksud saya bongkar muat pelabuhan, dan juga perutaan dinamisnya, sehingga model dan algoritma yang dikembangkannya nanti juga menjadi lebih kompleks, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan lagi serta menambahkan biaya persediaan juga pengaturan bongkar atau muat pada fungsi tujuannya. Next, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang terakhir ini adalah kekurangan dari penelitian ini. Ya, kurangnya ini di sini pertimbangan mengenai faktor alam dalam pembuatan modelnya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan data dummy yang dianggap masih kurang maksimal karena belum tentu data tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dan kekurangan yang terakhir itu tidak adanya pengaturan bongkar atau muat sehingga berdampak pada waktu yang digunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ilmu yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Untuk saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.